berupa pawai yang berlangsung di setidaknya 22 kota pada Minggu 2 Februari 2025 lalu diduga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ada agenda apa di balik ini? Apakah HTI bangkit lagi? Bagaimana harusnya respons pemerintah? Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategis dan Global atau SKSG Universitas Indonesia, Muhammad Syaukilah Rabu 5 Februari 2025 menyebut, jika sebelum 2 Februari sebenarnya ada beberapa aksi yang dilakukan kelompok yang sama dan tidak ada respons. Aksi ini membesar di akhir pekan kemarin dan mungkin akan lebih besar ke depan. Memang mereka tidak melakukan aksi teror sehingga tidak ada dampak terhadap keamanan. Tapi kelompok HTI memiliki perjuangan untuk mengubah ideologi negara yang sangat mengancam. Hizbut Tahrir Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan HTI masuk ke Indonesia tahun 1983 dan mulai ramai digandrungi masyarakat Indonesia di tahun 2000-an. HTI sendiri bukanlah organisasi agama biasa, melainkan organisasi politik Islam yang membawa visi global untuk membangun khilafah Islamiyah di negara berbangsa dan menjadikan hukum syariat Islam sebagai hukum yang bekerja di negara Indonesia. HTI sendiri secara terbuka dan terang-terangan menolak sistem demokrasi karena dianggap sebagai sistem yang tidak Islami, menggugat nasionalisme dan sistem negara berbangsa karena dianggap sebagai sistem buatan manusia, dan mengajukan khilafah tunggal yang secara langsung bertentangan dengan ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pembubaran HTI dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, misi HTI bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, aktivitas mereka menimbulkan keresahan di masyarakat melalui kampanye khilafah yang dimulai secara terang-terangan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan Ormas. Oleh karena itu, legalitas badan hukumnya dicabut oleh Kemenkumham. Pemerintah sendiri menggunakan Perpu nomor 2 tahun 2017 sebagai dasar hukumnya. PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tindakan ini sah secara konstitusional. Eksistensi HTI tidak pernah benar-benar hilang, tapi melanjutkan agenda ideologis melalui kajian tertutup, media sosial, jaringan existing di kampus, sekolah, dan komunitas keagamaan. Mereka melakukan rebranding dengan tidak lagi memakai nama HTI, namun tetap mengusung gagasan khilafah. BNPT mencatat adanya upaya penyesipan ke militer, pemindahan server HTI internasional ke Indonesia, dan kampanye ideologis digital. NU dan Muhammadiyah menolak ide khilafah dan mendukung langkah pemerintah. Namun, sebagian masyarakat yang kecewa pada sistem demokrasi bisa tergoda narasi HTI yang menjanjikan keadilan dalam sistem Islam. HTI adalah gerakan ideologis yang sistematis, tidak kompatibil dengan prinsip negara bangsa Indonesia, pembubaran sah dan konstitusional. Namun, tantangan pasca pembubaran meningkat, diperlukan pengawasan terhadap narasi digital, pendidikan kritis terhadap paham radikal, dan penguatan pemahaman keagamaan yang moderat. Pertama, memperkuat pendidikan Pancasila dan moderasi beragama sejak dini. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dan kontra-narasi terhadap ideologi radikal di media sosial. Yang ketiga, mengaktifkan peran tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam menjaga toleransi dan kebinekaan. Yang keempat, penegakan hukum terhadap gerakan bawah tanah secara adil dan proporsional. Yang kelima, membuka ruang aspirasi yang sehat agar masyarakat tidak merasa terpinggirkan oleh sistem demokrasi. HTI bukan hanya sekedar organisasi biasa, melainkan sistem proyek ideologi internasional, sehingga kehadirannya tidak sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia. Langkah pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung oleh keputusan pengadilan, bukan sekedar keputusan politik. HTI masih aktif dalam bentuk shadow movement. Ini membahayakan karena sulit dilacak tapi tetap berpengaruh. Banyak yang menolak HTI, tapi masih ada orang-orang yang simpati karena kecewa pada sistem yang ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan HTI di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi ideologi maupun keutuhan negara. Solusinya terletak pada sinergi antara pendidikan, hukum, media, dan partisipasi aktif warga dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi.